Didukung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan aparat negara agar netral selama masa Pilkada 2024. Ia mengaku menerima laporan soal dugaan institusi negara yang tidak netral, bahkan memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Debat publik ketiga calon gubernur Aceh diwarnai kericuhan. Panitia terpaksa harus menghentikan jalannya acara debat. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai pilkada serentak di tanah air. Saya Prita Zega selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dan inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Usai KTT G20 di Brazil, Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris untuk lanjutan kunjungan kerjanya. Presiden Prabowo juga disambut langsung oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted, London pukul 8.42 Rabu pagi waktu setempat atau pukul 15.42 Rabu sore waktu Jakarta. Turun pesawat di atas karpet merah, Prabowo disambut langsung oleh perwakilan Kerajaan Inggris, Deputy Lieutenant Charles Anderson, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono, dan Atase Pertahanan KBRI London Kolonel Faisal Ridwan. Cuaca di London saat ini sangat dingin dengan suhu mencapai -1 derajat Celcius. Di hotel tempat penginapan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia London. Wah, itu salah satu pengalaman yang nggak bisa terlupakan lah, salah satu pengalaman yang tak bisa tergantikan karena saya juga belum pernah ketemu langsung dengan Bapak Presiden dan barusan ketemu langsung itu jujur bikin saya merasa lebih semangat lagi juga gitu untuk belajar. Banyak banget persiapan yang kita sebagai tim PPI telah prepare dari jam 6 pagi bahkan ada yang dari jam 4 pagi untuk memprepare makanan dan beberapa dokumen juga agar perjalanan Pak Prabowo di sini berjalan semua dengan lancar. Kebetulan saya ikut tim protokol sama kayak salah satunya kemarin Caspi juga temenin Caspi. Jadi kayak dari protokol hari pertama kita survei bandara segala macam dan setelah bandara kita hotel. Habis hotel kita kayak survei hotel tempat Pak Presiden sekarang ini nginep. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris ini merupakan lanjutan setelah kunjungan kerjanya ke China, Amerika Serikat, Peru, serta Brazil. Sebelum bertolak ke Inggris, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan antara Prabowo dan Macron berlangsung di KTT G20. Prabowo mengucapkan terima kasih atas dikirimnya utusan khusus Macron dari Prancis saat pelantikan Prabowo bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. And I'm very happy to have the opportunity to speak with you for a few minutes. Thank you. This special day. Kita ke kabar lainnya pemirsa. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan aparat negara agar netral selama masa Pilkada 2024. Megawati mengaku menerima laporan soal dugaan institusi negara yang tidak netral bahkan memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar aparat negara netral selama Pilkada 2024. Mega mengaku menerima laporan soal dugaan institusi negara yang tidak netral, bahkan memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Padahal praktik tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk money politics sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral. Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politik. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, praktik penyalahgunaan kekuasaan terjadi secara sistematis dan terstruktur di sejumlah wilayah. Melalui badan-badan hukum advokasi rakyat menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum, tetapi begitu melihat terjadi di begitu banyak wilayah, seperti di Sulawesi Utara, itu pemanggilan-pemanggilan intens dilakukan, kemudian anggota DPRD kami di beberapa wilayah tidak boleh berbicara, berbagai intimidasi kepada kepala desa, bukti-bukti sudah dikumpulkan, demikian pula di Boyolali, di Jawa Tengah, di Banyumas, juga di Jawa Timur, di Sumatera Utara, dan banyak lain. Maka itu menunjukkan tidak lagi oknum, karena adalah suatu struktur yang sifatnya hierarkis. PDIP berharap kontestasi pilkada serentak yang tinggal menghitung hari bisa berlangsung jujur dan adil sehingga tidak menciderai demokrasi. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram diwarnai kericuhan. Salah satu pendukung paslon merasa keberatan karena kerap kali dipersalahkan petugas Komisi Pemilihan Umum NTB sebagai pemicu keributan. Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang digelar KPU NTB diwarnai kericuhan. Pendukung paslon nomor urut 1 ini sempat terlibat ketegangan dengan petugas pengamanan di arena debat, sehingga menyebabkan debat yang disiarkan salah satu televisi nasional ini tertunda. Keributan terjadi saat koordinator pendukung paslon nomor urut 1 ini digiring keluar arena untuk dimediasi. Ketua KPU NTB Muhammad Huwailid menyebut bahwa keributan dipicu oleh salah paham yang dapat segera dinetralisir sehingga tidak mengganggu jalannya debat. Tidak ada hal yang membuat situasi menjadi tidak kondusif. Maka dari awal kami mengatakan terima kasih kepada teman-teman semua. Kembali duduk. Agar acaranya kondusif, Debat ketiga paslon gubernur wakil gubernur NTB menjadi debat terakhir sebelum masa pencoblosan pada 27 November mendatang. Dalam debat terakhir ini, para paslon adu gagasan soal sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk keutuhan NKRI. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Para pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta menghadiri tablik akbar dan doa bersama untuk Pilkada Damai 2024. Mereka menyatakan komitmennya untuk menjaga Pilkada Damai serta persiapan menuju hari pencoblosan pada 27 November mendatang. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri tablik akbar dan doa bersama menjelang pencoblosan pada Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon nomor urut 1,
RK Suswono berkomitmen untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Pilkada Jakarta dengan mentaati seluruh peraturan yang ada. Warga Jakarta yang tercinta, kita jadikan Pilkada Jakarta ini paling teladan se-Indonesia. Jakarta adalah pusatnya Indonesia, kalau sudah jadi pusat, segalanya harus jadi percontohan kan. Dari sisi damai, kondusif, partisipasinya, mari beramai-ramai ke TPS, siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya, dan kita komitmen kepada tim pilkadanya harus selalu kondusif, damai, menghormati aturan. Siapapun yang terpilih nanti kita dukung, kita doakan. Ini kan hanya semata-mata proses aja ya. Selain paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2 Darmakun berharap agar kegiatan ini bukanlah hanya sekedar formalitas semata, melainkan betul-betul dapat diaplikasikan pada 27 November 2024 nanti. Semoga ini bukan hanya formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengajak masyarakat Jakarta untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang dan memilih sesuai hati nurani. Tanggal 28 Agustus sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik, sampai suara hilang pun masih baik. Tapi yang paling penting adalah pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Pada kampanye akbar tanggal 23 November nanti, beberapa paslon juga turut mengundang tokoh-tokoh politik seperti paslon nomor urut 1 Joko Widodo untuk hadir pada kampanye akbar. Sedangkan paslon nomor urut 2 menganggap tokoh besar yang harus hadir pada kampanye akbar adalah masyarakat Indonesia, sehingga kampanye tersebut akan dibuka untuk umum. Dari Jakarta, Sekarwanda Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat publik ketiga calon gubernur Aceh diwarnai kericuhan. Akibat dari kericuhan antar pendukung dari kedua paslon tersebut, panitia terpaksa harus menghentikan acara debat. Kericuhan terjadi saat debat publik terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Selasa malam. Pendukung paslon nomor urut 2 Muzakir Manaf Dekpat tiba-tiba naik ke panggung debat. Mereka memprotes dugaan adanya mikrofon tambahan saat paslon nomor urut 1 Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi menyampaikan visi dan misi. Sebelum debat berlangsung, situasi memang sempat memanas, namun kericuhan dapat segera diredam. Di debat ketiga ini tadi ada permasalahan, ada protes dari salah satu pasangan calon yang melihat ada benda yang digunakan oleh salah satu paslon dan dipertanyakan, sehingga akhirnya yang salah satu itu tidak mau melanjutkan, dan hasil keputusan dari KIP bahwa karena waktunya sudah berlanjut, tidak ada keputusan, akhirnya menyatakan selesai debat itu. Akibat kericuhan ini, Komisi Independen Pemilihan Aceh memutuskan untuk tidak melanjutkan debat. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 dan 2, Hendrar Prihadi dan Taj Yassin, terlibat debat panas. Hendi meminta respon Taj Yassin mengenai pelarangan studi tour di SMA SMK Jawa Tengah. Namun Taj Yassin menilai pertanyaan tersebut tendensius. Saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tour maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendi yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendi selalu bertanya
kok rasa-rasanya tendensius terus ya. Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti Wakil Gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada Gubernur. Itu pun saya sudah melakukan, Mas. Sehingga mohon maaf, Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tour-nya, Mas. Akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola, Mas, pendidikan. Kami memiliki pendidikan. Maaf ya, Mas, kalau saya ngomong, tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok, Mas, melakukan study tour. Sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur. Bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Jelang berakhirnya masa kampanye, beragam dukungan terus berdatangan kepada para paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Selain dari partai politik, dukungan juga datang dari kelompok masyarakat. Relawan Pandawa 5 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pandawa 5 merupakan organisasi yang dibina langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dukungan kepada pasangan Ridho diberikan karena Pandawa 5 ingin tetap tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto sehingga ikut mendukung paslon yang diusung oleh Kim Plus. Atas deklarasi tersebut, Ridwan Kamil bersyukur dan berharap Pandawa 5 dapat membantu sosialisasi paslon Ridho di sisa waktu kampanye. Dengan deklarasi ini, jawabannya adalah sangat menguatkan, membahagiakan, menggembirakan untuk menyemangati kami terus berjuang sampai akhir waktu sambil terus berharap dan berjuang agar kita bisa menang satu putaran. Sementara itu, paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendapat dukungan tambahan dari Partai Hanura. Dukungan diberikan dalam kampanye terbuka yang digelar Partai Hanura di lapangan Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Saya mendukung rakyat dan rakyat itulah yang menentukan kemenangan. Bukan saya, bukan pejabat-pejabat, bukan. Suara yang lain itu adalah suara Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak boleh dibohongin dan Tuhan nggak bisa dibohongin. Atas dukungan tersebut, Pramono merasa mendapat tambahan semangat dalam menjalani masa kampanye. Para paslon merasa yakin dukungan tambahan yang didapat jelang akhir masa kampanye akan menambah peluang mereka memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar Pemilu Kada akan hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan konsolidasi jaringan Katolik di kawasan Jakarta Pusat. Dalam agenda ini, Ridwan Kamil mendengar beberapa permasalahan ataupun aspirasi dari para anggota dari jaringan Katolik. Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa ia sudah membuat desain gereja untuk nantinya dibangun di Ibu Kota Nusantara jika ia terpilih.
Selain itu, RK juga menyampaikan bahwa ia menyumbang gereja di Papua karena kepeduliannya antar sesama keyakinan. Hanya 30 menit, tapi beliau pengen banget memperbersamain kita, begitu ya Kang ya? Oke, kami biasanya panggil resmi gitu ya, kan ada ketua pelaksananya. Maka untuk ketua relawan solidaritas anak muda untuk keberagaman dan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengunjungi warga di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam belusukannya, Dharma meminta masyarakat agar kompak dan solid dalam dukungan menjelang hari pencoblosan 27 November nanti. Dharma juga mendengarkan permasalahan warga dan berjanji jika kelak terpilih akan menerapkan sistem ekonomi adab yang ia sebut sebagai getuk tular adab. Selain itu, Dharma juga menegaskan kunjungannya Selasa lalu ke Muara Angke untuk meninjau banjirop. Menurut Dharma, permasalahan banjirop terjadi akibat masalah tanggul dan masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Sinyal dukungan dari mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rashid Baswedan kian memberikan angin segar bagi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Di sela rangkaian kampanyenya bersama anak muda menyala di Petukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, calon gubernur Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat di kawasan padat penduduk. Selain melakukan belanja permasalahan yang dialami masyarakat, Pramono Anung memberikan keterangan mengenai pertemuannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan. Menurutnya dengan pertemuan yang intens bersama para Habib di kediaman Anies merupakan sinyal dukungan terhadap dirinya. Saya bersih dengar lagu Jakarta Menyala, nari-nari dan ibunya juga ikut nari-nari. Itu membuat kegembiraan saya. Dan untuk mengetahui agenda kampanye ketiga paslon Pilgub Jakarta hari ini, kita terhubung dengan reporter TV One di sejumlah lokasi. Ada Yosefin Kezia di lokasi safari politik Ridwan Kamil dan Robin Freddy di kampanye Dharma Pongrekun, serta Agam Rizky di lokasi kunjungan Pramono Anung. Kita akan ke Yosefin Kezia terlebih dahulu. Selamat sore Kezia. Apa saja agenda paslon nomor 1 hari ini di lokasi Anda saat ini? Ya, Sega dan juga pemirsa, hari ini calon gubernur nomor urut 1 DKI Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi hunian sementara warga Kampung Bayam di kawasan Ancol, Jakarta Utara, di mana hari ini Ridwan Kamil mengunjungi kelompok tani Kampung Bayam Madani, di mana Ridwan Kamil baru tiba pukul 15.15 atau 3.15 waktu Indonesia Barat tadi, di mana tadi begitu tiba ini Ridwan Kamil langsung disambut oleh warga setempat dan kemudian juga menyempatkan untuk mengobrol sebentar di sejumlah titik atau di sejumlah rumah warga, di mana kalau memang kita melihat ini memang mata pencaharian dari warga di hunian sementara Kampung Bayam ini memang kebanyakan ini adalah bertani, di mana tadi kami juga melihat ini Ridwan Kamil memberi makan langsung untuk sejumlah ikan yang memang dijadikan sebagai mata pencaharian warga hunian sementara Kampung Bayam ini. Dan kalau ini memang kami melihat ini memang tadi juga kami mendengar sejumlah dialog yang dilakukan antara Ridwan Kamil dan juga warga. Salah satunya adalah adanya dari warga ini memang layanan dasar seperti listrik dan juga air. Dan untuk sementara saat ini Ridwan Kamil sedang melakukan dialog bersama dengan warga. Kemudian Ridwan Kamil ini mendengarkan apa saja aspirasi dari warga Kampung Bayam yang memang kalau memang kita melihat ini memang untuk Kampung Bayam sendiri ini memang masih menjadi polemik hingga saat ini, dan memang salah satu tuntutan mereka ini adalah kepastian dari rusun Kampung Bayam yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Sementara demikian Zega. Baik, terima kasih Kezia. RK masih melakukan dialog bersama dengan para warga. Kita lihat bagaimana dengan paslon nomor 2 di kampanye Dharma Pongrekun. Sudah ada Robin Freddy di sana. Selamat sore Robin Freddy, bagaimana dengan kampanye Dharma Pongrekun di lokasi Anda saat ini? Baik, Berita Zega dapat kami laporkan bahwa
setelah melakukan kampanye berdialog dengan warga Lenteng Agung pagi tadi, untuk sore hari ini calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun berencana akan kembali berdialog dengan warga Srengseng Sawah. Saat ini jadwal yang sudah ditetapkan yaitu pukul 1:30 terpaksa molor hingga saat ini. Yang bersangkutan atau calon gubernur nomor urut 2 ini Dharma Pongrekun belum juga hadir di lokasi ini. Sejauh ini warga juga sudah antusias untuk menyambut calon gubernur tersebut, di mana ada sekitar puluhan warga baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menunggu di salah satu rumah pemenangan rumah Dharma Pongrekun ini. Rencananya Dharma Pongrekun juga akan berdialog menyampaikan aspirasi atau mendengarkan aspirasi dari warga, apa keluhan mereka, dan program unggulan Dharma Pongrekun pun rencananya akan disampaikan di rumah atau pemenangan ini, di mana ada sejumlah program unggulan, salah satunya yaitu kartu andalan yaitu Jakartaku, di mana kartu tersebut bisa menjadi pusaran ekonomi atau menyelesaikan persoalan ekonomi warga sekitar. Selain itu, program andalan selanjutnya yaitu Getuk Tular Adab, yaitu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta. Program tersebut diyakini akan berhasil jika yang bersangkutan atau calon gubernur nomor urut 2 ini terpilih menjadi wakil yang menjadi gubernur Jakarta. Begitu, Zika. Baik, terima kasih Robin Freddy. Selanjutnya kita akan ke Agam Rizky di lokasi kunjungan Pramono Anung. Selamat sore Agam Rizky, bagaimana dengan Pramono Anung? Apa saja agendanya hari ini? Ya, baik Zega dan juga pemirsa, hari ini calon gubernur nomor urut 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Pramono Anung menghadiri deklarasi dukungan kepada dirinya dari Yayasan Sipitung Bilangan Jakarta Barat, di mana dalam dukungan tersebut Pramono Anung ini disambut dengan meriah oleh masyarakat dengan penyematan cukin, dan dirinya juga mendengarkan sejumlah aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat Jakarta Barat ini. Dari Yayasan Sipitung ini memberikan aspirasi jika nantinya terpilih dari Yayasan Sipitung ingin dibangun rumah singgah Sipitung, di mana nantinya rumah singgah ini akan menjadikan tempat belajar masyarakat untuk mengetahui tokoh Sipitung dan juga belajar pencaksilat bagaimana menjadi jawara. Selain itu, dalam kesempatan ini pula, Pramono Anung juga menjelaskan kepada masyarakat Rawabolong terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah provinsi khusus Jakarta jika nantinya Jakarta tidak menjadi ibu kota. Ikon dari Jakarta ini sendiri adalah terkait adat Betawi. Nantinya Pramono Anung juga akan menonjolkan adat-adat Betawi di sejumlah ruas Jakarta, khususnya di Balai Kota Jakarta, dan tadi juga Pramono Anung sempat berbincang dengan sejumlah tokoh Betawi di Rawabelong ini dan mendengarkan bagaimana keluh kesah masyarakat di Rawabelong ini, dan memang nantinya jika dirinya terpilih, Pramono Anung akan merealisasikan sejumlah aspirasi dari Yayasan Sipitung ini di Bilangan Rawabelong Jakarta Barat. Salah satunya adalah membangun rumah singgah Sipitung. Untuk sementara demikian, Zega. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya, dan tadi ada informasi dari rekan kami Josephine Kezia, kemudian Robin Freddy. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, debat kandidat Cabup dan Cawabup Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricu. Salah satu pasangan Cawabup walkout karena menduga ada kecurangan dalam materi pertanyaan. Ratusan warga pendukung pasangan Cabup dan Cawabup di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengamuk dalam acara debat kandidat kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna, Kota Sekayu, Rabu malam.
Warga merasa ada kecurangan yang diduga dilakukan oleh KPU dalam memberikan materi kepada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang mereka dukung. Selain itu, debat diwarnai walkout dari salah satu pasangan Cabub-Cawabub setelah mendapatkan materi yang akan dibacakan dalam debat. Pasangan nomor urut 2, Toha Rohman, mengundurkan diri, tidak melanjutkan debat. Ada dua pasangan calon di Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, yakni nomor urut 1, pasangan Lusiati dan Saparudin, serta pasangan nomor urut 2, pasangan Toha dan Rohman. Kita berharap kepada masyarakat agar mengetahui hal ini. Kita telah didiskriminasi. Kita telah dikecewakan. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi agar tetap semangat dan tetap mendukung sehingga calon kita ini walaupun didiskriminasi dengan sistem yang ada, tapi kita bisa untuk memenangkan pertarungan ini. Sementara pihak KPU Musi Banyuasin belum memberikan keterangan kepada awak media. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ribuan orang memadati lapangan XMTQ dalam kampanye akbar paslon wali kota dan wakil wali kota Kendari, Yudianto Mahardika dan Nirna Lahmudin di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di depan para pendukungnya, pasangan nomor urut 2 ini memperkenalkan program andalan mereka, yakni program Kendali Menyala. Ribuan orang memadati lapangan XMTQ dalam kampanye akbar paslon wali kota Kendari Yudianto Mahardika dan Nirna Lahmudin. Dalam kampanyenya, pasangan nomor urut 2 ini memperkenalkan program andalan mereka, yakni program Kendari Menyala. Program tersebut dinilai pro rakyat yang salah satunya adalah Menyala Sehat, di mana biaya kesehatan dan pendidikan akan digratiskan. Kita membawa 7 program Menyala. Yang pertama, ada yang tahu programnya? Kami membawa yang pertama itu program Menyala Sehat, yang dimana Menyala Sehat membidangi tentang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan kota Kendari. Jadi tidak ada lagi saudara-saudara kita yang kurang mampu setengah mati untuk berobat. Tidak ada lagi orang tua kita yang tidak bisa pergi periksa kesehatannya. Diharapkan kampanye akbar ini bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Yudi Nirna sehingga dapat memenangkan pemilihan wali kota Kendari pada 27 November mendatang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. KPU Provinsi Jakarta menggelar koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU nomor 17 dan 18 tahun 2024. Koordinasi dan sosialisasi ini menyangkut soal pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Selain menghadirkan beberapa pihak terkait seperti Bawaslu, rangkaian acara juga menghadirkan tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, dan 3, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, serta stakeholder terkait. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar pemilu kada akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, demi memastikan kesiapan pilkada yang sudah beberapa hari lagi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Selatan gelar simulasi pencoblosan.
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menggelar simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara seperti layaknya pemungutan suara yang akan digelar pada 27 November mendatang. Hanya saja, gambar pasangan calon atau surat suara yang digunakan digantikan dengan gambar buah-buahan dan didesain dengan 4 paslon. Simulasi melibatkan semua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada petugas KPPS terkait tata cara dan prosedur saat bertugas di TPS. Selanjutnya bisa kami sampaikan bahwasanya KPU Kabupaten Oku Selatan dan seluruh Forkopimda hari ini pada tanggal 20 November 2024 ada teman-teman dari Bawaslu juga, dari kepolisian, dari Dandim 404. Hari ini kita melaksanakan simulasi pemungutan suara yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Tujuan kegiatan ini apa? Tujuan kegiatan kita laksanakan hari ini yang pertama kita memitigasi apa saja hal-hal kemungkinan yang akan terjadi, dan pelaksanaan simulasi hari ini kita laksanakan seperti sebagaimana mestinya dan layaknya di tanggal 27 November nanti. Untuk peserta sendiri dari mana saja? Untuk peserta pelaksanaan hari ini kita mengundang dari seluruh teman-teman PPK dari 19 kecamatan dan juga ada dari unsur Bawaslu. Debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2024 berlangsung sengit. Mengusung tema pembangunan sosial budaya, hukum, dan antisipasi dampak globalisasi, ketiga pasangan calon saling adu program unggulan untuk memperebutkan hati rakyat. Ini adalah segmen visi dan misi. Memiliki garis pantai sepanjang 210 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, menjadikan pesisir barat memiliki potensi wisata bahari yang eksotis dan diminati hingga mancanegara. Dalam hal ini, tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir barat memiliki strategi dan program unggulan masing-masing untuk pengembangannya. Pasangan nomor urut 1, Dedi Irawan dan Irawan Topani, mengutamakan peningkatan sektor UMKM dalam pengembangan wisata. Melalui pemberdayaan masyarakat termasuk Gen Z hingga orang tua, mereka optimis pertumbuhan UMKM akan mendorong kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pasangan nomor urut 2, Septi Heri Agusneni dan Ade Abdul Rahim menawarkan pengembangan pariwisata yang tak hanya berfokus pada wisata pantai. Mereka berencana untuk menggali potensi wisata religi, alam dan objek wisata lain untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat secara luas. Sedangkan pasangan calon nomor urut 3, Lingga Kusuma dan Erlina, memiliki strategi untuk menarik investor guna mengembangkan pariwisata pesisir barat. Mereka yakin dengan dukungan modal dan sumber daya manusia yang kuat, sektor pariwisata akan berkembang pesat dan memberi dampak signifikan bagi UMKM lokal serta kesejahteraan masyarakat. Usai debat, Ketua KPU Pesisir Barat menjelaskan, debat diselenggarakan untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat tentang pilihan program dan strategi dari masing-masing pasangan calon. Kami KPU Pesisir Barat telah melaksanakan debat publik yang kedua antar paslon, di mana debat publik kedua ini adalah debat yang terakhir, di mana sebelumnya telah kami laksanakan debat publik yang pertama. Itu harapannya dengan pelaksanaan debat ini, seluruh masyarakat Pesisir Barat, khususnya pemilih dan terdaftar di daftar pemilih dan yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore hari ini. Saya Prita Zeka mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.